Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini Bapak akan menyampaikan tentang teks berita. Ini masih pembelajaran di semester 1 di kelas 8. Langsung saja kita mulai. Nah, mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah mendengar yang namanya berita ya. Jadi berikut Bapak sajikan beberapa contoh dokumentasi ataupun foto-foto yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang berita. Nah, jadi dalam berita ini seperti pada video ini menampilkan beberapa dokumentasi yang bisa dijadikan sebagai objek untuk ditulis menjadi sebuah berita. Bisa itu berupa banjir, kemudian di sini ada tanah longsor, atau mungkin gempa bumi, atau mungkin ada kebakaran, atau hal-hal yang berhubungan dengan aksi demonstrasi. Nah, ini bisa menjadi objek kalian untuk dijadikan sebagai bahan untuk menulis berita. Jadi dari contoh-contoh ini kalian bisa mengamati bahwa berita itu memang berada di sekitar kita. Nah, kemudian berita itu juga sebenarnya bisa kalian lihat atau kalian akses melalui televisi begitu, atau sekarang mungkin karena udah canggih ya, jadi kita bisa lihat semuanya lewat YouTube. Tapi perlu diketahui bahwa berita itu bisa disampaikan melalui media elektronik maupun media cetak. Karena kalau media cetak kan misalnya seperti koran, majalah, artikel dan lain-lain. Sedangkan media elektronik itu bisa berupa televisi, kemudian gadget kalian, handphone, atau radio juga. Itu juga termasuk dalam media elektronik. Oke, lanjut. Nah, adapun definisi teks berita. Nah, jadi di sini kita bahas dulu bahwa berita itu bisa berupa kejadian. Nah, jadi bisa berupa kejadian dan juga bisa berupa peristiwa. Jadi kejadian, kemudian peristiwa, kemudian ada lagi yang namanya informasi. Nah, informasi. Jadi berita itu juga menyajikan yang namanya suatu informasi. Nah, adapun definisi dari teks berita sendiri itu adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Jadi pada intinya berita itu mengacu pada kejadian dan peristiwa yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Nah, tentunya sifat berita itu bersifat aktual dan faktual. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri berita. Nah, adapun ciri-ciri yang pertama itu adalah faktual. Jadi faktual itu adalah berita yang bersifat fakta ya, artinya segala sesuatu yang disampaikan dalam berita itu bersifat kejadian yang sebenarnya, tanpa rekayasa, kejadian yang memang benar-benar terjadi sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi di TKP-nya atau di tempat kejadian perkara. Jadi satu di antara cirinya itu adalah faktual, artinya bersifat fakta. Oke, selanjutnya yaitu aktual, bersifat aktual. Nah, selain faktual, dia juga bersifat aktual. Jadi ciri-ciri berita selanjutnya itu adalah bersifat aktual. Aktual itu artinya adalah terupdate, atau dalam bahasa Indonesia itu terkini gitu. Nah, artinya yang masih hangat-hangatnya atau yang sedang dibicarakan nih. Berita yang masih hangat-hangatnya dibicarakan atau disebut juga dengan aktual. Oke, selanjutnya yaitu unik dan menarik.
berita itu bisa dikatakan unik dan menarik. Kenapa harus seperti itu? Supaya bisa menarik perhatian orang lain untuk membacanya. Makanya dibuat sedemikian rupa, harus semenarik mungkin, baik itu dari judulnya, kemudian dari tampilan gambarnya mungkin, bahkan sampai pada isinya nanti, supaya pembaca itu tergugah untuk membaca berita kalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu adalah ada sistematis dan lengkap. Nah, artinya penulisan dalam sebuah teks berita itu harus yang berurutan, harus yang sistematis, sesuai urutannya ya. Artinya tidak boleh balik-balik atau tidak boleh acak-acakan, karena nanti itu kaitannya dengan struktur teks beritanya itu sendiri. Makanya harus disusun dengan sistematis. Oke, lanjut, yaitu seimbang. Ciri berita yang selanjutnya itu adalah seimbang. Ini artinya tidak boleh memihak kepada salah satu pihak manapun ya, baik itu pihak mungkin yang diberitakan ataupun baik itu pihak yang mendengar berita, itu tidak boleh. Atau yang lebih mudah kita kenal dengan pihak pelaku ataupun pihak korban, itu tidak boleh. Jadi di berita itu harus seimbang, harus netral, tidak boleh ada memihak, tidak boleh ada keberpihakan dalam menulis berita, harus seimbang. Karena sifatnya kita hanya memberikan informasi, bukan untuk memberikan opini atau pandangan kita terhadap kejadian tersebut. Tidak ya, jadi hanya memberikan informasi saja. Oke, selanjutnya ada komunikatif. Nah, komunikatif di sini dikenal juga dengan mudah dipahami atau bahasanya itu saling dimengerti gitu antara pembaca dengan penulisnya, itu sama-sama memahami apa yang dituliskan oleh si penulis. Jadi usahakan ketika dalam menulis berita itu harus menggunakan bahasa yang komunikatif, bahasa yang sama-sama mudah dimengerti, baik itu dari penulisnya maupun dari si pembacanya nanti, supaya apa yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Oke, lanjut. Nah, adapun unsur-unsur berita, ini akan saya sampaikan. Yang pertama itu dikenal dengan adik simba. Tapi sebelum kita masuk ke adik simba, unsur berita itu adalah unsur-unsur yang terdapat pada teks berita. Jadi setiap menulis teks berita itu harus ada unsurnya dulu. Seperti sebuah bangunan, kalau tidak ada unsur yang membangunnya, maka tidak akan menjadi atau terbentuk menjadi sebuah bangunan. Jadi harus ada fondasi, harus ada tiang, harus ada atap, barulah dia disebut menjadi sebuah bangunan. Nah, dalam hal ini juga sama, berita itu dibentuk oleh beberapa unsur juga. Tentunya unsur itu harus ada dalam sebuah teks berita. Apa saja unsur teks berita itu? Yang pertama kita lihat yaitu adik simba, atau disebut juga dengan 5W plus 1H. Biasanya orang tuh lebih tahu dengan 5W plus 1H. Tapi dalam hal ini kita akan sampaikan dua-duanya ya. Sebenarnya sama juga, adik simba dan 5W plus 1H itu sama. Oke, kita lihat yang pertama dulu, yaitu adik simba. Nah, untuk adik simba sendiri, untuk huruf A-nya ini merupakan akronim ya. Adik simba itu merupakan akronim. Untuk huruf A-nya itu dikenal dengan apa. Kemudian D-nya itu yaitu di mana. Kemudian K-nya itu untuk kapan. Kemudian C-nya untuk siapa. M-nya untuk mengapa. Dan B-nya itu untuk bagaimana. Nah, jadi adik simba itu adalah akronim dari apa, di mana, siapa, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dibuat menjadi akronim, yaitu adik simba. Sama juga sebenarnya dengan 5W plus 1H. Nah, cuman bedanya hanya di bahasa saja. Kita lihat
Supermami plus 1A yaitu meliputi 1 what, kemudian who, kemudian why, kemudian when, kemudian where, dan satu lagi itu adalah how. Nah, jadi ada 6 unsur berita yang wajib kamu cantumkan ketika menulis sebuah berita atau ketika menyampaikan sebuah berita. Oke, nah perlu diketahui di sini bahwa unsur teks berita itu menjadi bagian yang pokok dalam menulis teks berita. Itu artinya dalam menulis teks berita itu kamu harus memperhatikan betul apa saja unsur-unsur yang ada pada teks berita. Karena kalau satu saja unsur yang tidak ada, maka bisa dikatakan berita itu cacat gitu, artinya tidak lengkap. Makanya di sini dituliskan bahwa unsur teks berita itu adalah bagian pokok dalam sebuah teks berita. Seperti itu. Oke, jikalau ada yang ingin ditanyakan nanti mengenai materi kali ini bisa komen atau japri ke Bapak langsung untuk bertanya ya. Oke, cukup sekian mungkin video kita kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.